Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, mari kita panjatkan ke Zat Ilahi Robbi. Shalawat beserta salam, semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bunda Dr. Titin Sertiatin Ruslan, DRA MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Jane Fitria Sriwan Pitaloka dengan NPM 222-121-142 sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan memandu jalannya presentasi. Adapun anggota yang akan berpresentasi, pemateri pertama yaitu ada Fajri Fahrul Raji dengan NPM 222-121-114 yang akan menjelaskan definisi dan konteks situasional. Lalu pemateri kedua ada Reza Zakiatus Sholihah dengan NPM 222-121-112 yang akan menjelaskan konteks sosial dan kultural. Lalu pemateri ketiga yaitu ada Alif Rizky Qurrahman dengan NPM 222-121-140 yang akan menjelaskan konteks linguistik dan historis. Kepada para pemateri, disilakan. Baik, perkenalkan nama saya Fajri. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai hakikat konteks dalam wacana dan konteks situasional. Nah, pertama-tama, menurut Suhartono tahun 2018 menyatakan konteks adalah kerangka yang memungkinkan kita memahami makna dari apa yang diungkapkan, karena makna tidak muncul secara terpisah dari konteksnya. Nah, dalam hal ini konteks adalah maksud dari sebuah percakapan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu berupa tulisan maupun secara lisan. Nah, konteks juga merupakan elemen krusial dalam wacana yang membantu kita memahami makna di balik komunikasi. Nah, kemudian konteks situasional. Nah, konteks situasional ini dalam wacana merujuk pada latar belakang atau situasi yang membentuk konteks situasional. Nah, konteks situasional ini meliputi waktu, tempat, peserta, tujuan, dan situasi sosial. Nah, pada konteks situasional waktu, jadi di dalamnya berisi konteks kapan percakapannya itu terjadi, misalnya pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Kemudian pada konteks tempat di mana percakapannya berlangsung, misalnya di kantor, di rumah, ataupun di kafe. Nah, kemudian peserta, siapa yang terlibat dalam percakapan, misalnya teman, kolega, atau keluarga. Kemudian tujuan, apa yang ingin dicapai dalam percakapan itu, misalnya ingin menyampaikan informasi, meminta bantuan, atau bersosialisasi. Nah, yang terakhir ada situasi sosial. Hubungan antara peserta, misalnya formal atau non-formal. Nah, biasanya situasi sosial ini terjadi ketika membandingkan antara sebuah percakapan di ruang kelas, kemudian percakapan tersebut dilakukan lagi di luar kelas, sehingga konteks yang dimaksud dalam percakapan tersebut akan berbeda tanggapannya dari seorang pendengar atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, kemudian contoh dari wacana dengan konteks situasional ini, pertama, kita mengambil contoh dari percakapan seorang ketua organisasi saja. Nah, contohnya seperti ini. Terima kasih kalian telah hadir, teman-teman. Kita perlu membahas kemajuan proyek ini. Nah, kemudian ditanggapi oleh anggota pertama, kebetulan saya sudah menyelesaikan bagian saya dan hasilnya sudah siap untuk direview. Nah, kemudian anggota 2 menjawab, ada beberapa kendala dengan pemasokan dana kepada organisasi kita.
tapi saya sudah menghubungi para donatur atau seksi bidang lain untuk bisa mengcover kekurangan ini. Nah, kemudian sang ketua pun menjawab, baik, mari kita cari solusi untuk masalah itu. Nah, siang hari ini kita harus menyiapkan laporannya sampai selesai karena minggu depan akan dikumpulkan. Nah, analisis situasionalnya itu yang pertama waktunya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa waktunya itu pada siang hari. Kemudian tempatnya ya sudah pasti di ruangan tertutup atau di kelas. Kemudian pesertanya tadi ketua dan para anggotanya. Nah, tujuan pada konteks situasional pada percakapan tadi itu untuk mendapatkan informasi serta menyelesaikan tugas dari organisasi seperti itu. Nah, mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konteks sosial dalam wacana. Konteks sosial dalam wacana merujuk pada latar belakang sosial, budaya, serta status sosial para peserta yang berperan penting dalam membentuk cara mereka berkomunikasi dan memahami pesan yang disampaikan. Ini mencakup aspek-aspek seperti usia, pendidikan, status ekonomi, gender, etnis, hingga peran sosial peserta wacana. Konteks sosial membantu kita memahami bagaimana gaya bahasa, pilihan kata, dan penggunaan istilah tertentu bisa berbeda-beda tergantung pada siapa yang berbicara dan dalam situasi apa komunikasi itu terjadi. Kemudian, dalam teori linguistik dan sosiologi, Basil Bernstein adalah salah satu tokoh yang membahas secara rinci mengenai hubungan antara konteks sosial dan wacana. Bernstein memperkenalkan teori kode bahasa atau language code yang menunjukkan bahwa individu dari latar belakang sosial yang berbeda cenderung menggunakan dua jenis kode bahasa yang berbeda dalam komunikasi, yaitu kode terbatas dan juga kode elaboratif. Nah, kode terbatas lebih sering digunakan dalam kelompok sosial yang lebih homogen, di mana pemahaman bersama telah terbentuk dan tidak memerlukan penjelasan panjang. Sementara itu, kode elaboratif lebih sering digunakan dalam konteks sosial yang lebih heterogen, di mana penjelasan yang lebih detail dan terstruktur diperlukan karena peserta wacana mungkin tidak berbagi pemahaman latar belakang yang sama. Kemudian sebagai contoh, dalam interaksi antara pekerja pabrik yang mungkin menggunakan kode terbatas, percakapan mereka mungkin lebih langsung dan padat karena mereka memiliki pemahaman bersama tentang tugas dan lingkungan kerja. Sebaliknya, dalam percakapan akademis atau lingkungan profesional yang menggunakan elaboratif, komunikasi cenderung lebih terstruktur dengan penjelasan yang lebih rinci dan bahasa yang lebih formal karena mereka mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda dan memerlukan elaborasi yang lebih lanjut untuk mencapai pemahaman bersama. Kemudian, adapun menurut William Labov, ahli linguistik lainnya, memperkuat pentingnya konteks sosial dalam wacana melalui studinya tentang variasi bahasa dalam masyarakat. Menurut Labov, gaya bahasa yang digunakan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, usia, status komunikasi, seperti itu. Kemudian Labov juga menekankan bahwa individu secara alami menyesuaikan gaya bahasa mereka berdasarkan siapa yang menjadi lawan bicara dan konteks sosialnya. Dalam kajiannya, ia menemukan bahwa orang cenderung berbicara dengan cara yang lebih formal dan dalam situasi resmi atau di hadapan orang yang memiliki status lebih tinggi, sementara mereka berbicara lebih santai atau menggunakan dialek regional ketika berkomunikasi dengan teman atau anggota keluarga. Seperti itu. Kemudian, adapun contohnya itu percakapan antara anak dan juga orang tua. Dalam konteks sosial yang mencakup hubungan keluarga, anak mungkin berbicara dengan bahasa yang lebih sederhana dan santai kepada orang tua. Misalnya, "Mah, nanti aku pulang telat ya, ada tugas di sini." Gaya bahasa yang digunakan lebih informal dan penuh keakraban karena hubungan antara anak dan orang tua biasanya tidak formal. Namun, jika anak tersebut berbicara dengan seorang guru atau dosen, mereka cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal. Misalnya, "Pak, Bu, saya mohon izin untuk pulang terlambat karena ada tugas kelompok yang harus diselesaikan." Dalam situasi ini, konteks sosial yang melibatkan perbedaan status dan norma pendidikan mengharuskan penggunaan gaya bahasa
yang lebih formal dan terstruktur. Kemudian yang ketiga itu ada konteks kultural. Konteks kultural dalam wacana merujuk pada bagaimana budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Setiap budayanya memiliki aturan, nilai, dan tradisi yang berbeda yang menentukan apakah seorang menggunakan bahasa formal atau informal, bagaimana mereka berbicara, dan bagaimana pesan diterima. Misalnya di negara seperti Indonesia, saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau atasan, penggunaan bahasa yang lebih sopan dan formal sangat penting. Hal ini mencerminkan tradisi menghormati orang lain sesuai dengan status mereka. Sebaliknya, di negara seperti Amerika, orang cenderung lebih santai dalam berbicara, bahkan dengan atasan, karena mereka lebih terbuka dan egaliter, di mana semua orang dianggap setara. Selain itu, di dalam budaya seperti Jepang, banyak makna dalam komunikasi seringkali tersirat atau tersembunyi. Misalnya, cara seseorang menyampaikan pesan atau pesan itu lebih halus karena mereka lebih mengandalkan isyarat atau nonverbal, dan mereka memahami konteks percakapan. Sebaliknya, di budaya lain seperti Jerman, orang berbicara bisa langsung dan to the point, sehingga pesan disampaikan secara eksplisit tanpa basa-basi. Contoh lainnya bisa dilihat dalam situasi sehari-hari seperti makan malam formal. Di beberapa budaya, tata krama makan seperti kapan mulai makan atau bagaimana cara duduk diatur oleh tradisi dan norma budaya. Orang harus berhati-hati untuk mengikuti aturan ini agar tidak dianggap tidak sopan. Sementara itu, di budaya yang lebih santai, aturan-aturan semacam ini mungkin tidak terlalu ketat seperti itu dan suasananya lebih cair. Jadi, memahami konteks kultural sangat penting agar kita bisa menyesuaikan cara kita berkomunikasi dengan orang lain dari budaya yang berbeda, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Yang keempat yaitu konteks linguistik. Konteks linguistik dalam wacana mengacu pada bagian elemen-elemen bahasa seperti pemilihan kata, struktur kalimat, dan tata bahasa. Berinteraksi untuk membentuk makna dalam teks atau percakapan. Pemahaman konteks linguistik sangat penting. Dengan cara kita mengungkapkan ide dapat mempengaruhi interpretasi dan pemahaman orang lain terhadap pesan yang disampaikan. Adapun unsur-unsur konteks linguistik, yang pertama ada pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata mempengaruhi nuansa dan makna. Misalnya kata cepat dan kilat memiliki makna serupa, tetapi kilat menambahkan konotasi kecepatan yang lebih ekstrem. Dalam sebuah kalimat, pilihan kata yang tepat dapat membuat pesan lebih efektif. Contoh, dia berlari cepat lebih umum dibandingkan dia berlari kilat, yang memberikan kesan yang dramatis. Yang kedua ada struktur kalimat. Cara kalimat disusun juga mempengaruhi makna. Kalimat aktif seperti Budi makan nasi lebih langsung dan jelas dibandingkan dengan kalimat pasif nasi dimakan oleh Budi. Dalam situasi di mana kejelasan sangat penting, struktur kalimat yang lebih langsung biasanya lebih baik. Selanjutnya ada tata bahasa. Penggunaan tata bahasa yang tepat membantu menjaga kejelasan dan keakuratan dalam komunikasi. Misalnya kalimat saya ingin pergi ke bioskop memiliki tata bahasa yang benar dan jelas. Jika kita mengatakan bioskop pergi, saya ingin ke, kalimat itu menjadi tidak gramatikal dan membingungkan sehingga sulit untuk dipahami. Mikhail Bakhtin, seorang ahli linguistik dan filsuf, menekankan pentingnya dialog dalam bahasa. Ia berpendapat bahwa setiap wacana tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempatnya berada. Dalam pandangannya, bahasa adalah arena di mana berbagai suara dan makna interaksi, misalnya dalam percakapan antara teman, penggunaan bahasa slang atau istilah-istilah yang akrab mungkin terjadi, yang menunjukkan kedekatan dan saling pengertian di antara mereka. Di sisi lain, dalam konteks formal, penggunaan bahasa yang lebih standar dan sopan diperlukan untuk menjaga kesopanan dan keprofesionalisme. Misalkan kita memiliki dua kalimat dalam konteks yang berbeda. Yang pertama ada dalam konteks santai,
besok kita jalan-jalan ya. Yang kedua ada dalam konteks formal, yaitu apakah Anda bersedia untuk pergi bersama saya besok? Kedua kalimat tersebut menyampaikan maksud yang sama, tetapi pemilihan kata dan struktur kalimatnya berbeda. Kalimat pertama lebih informal dan akrab, cocok untuk percakapan antar teman, sedangkan kalimat kedua lebih formal, cocok untuk situasi resmi. Konteks linguistik dalam wacana sangat penting karena pemilihan kata, struktur kalimat, dan tata bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi makna dan cara pesan dipahami. Dengan memahami konteks ini, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, menyesuaikan cara berbahasa dengan situasi, dan menghindari kesalahpahaman dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya yang kelima yaitu konteks historis. Konteks historis dalam wacana mengacu pada latar belakang sejarah yang mempengaruhi cara suatu teks atau percakapan dipahami. Ini termasuk peristiwa, kondisi sosial, dan budaya pada saat suatu karya atau pernyataan dibuat, yang memberikan makna tambahan dan memahami tujuan dari wacana tersebut. Sebagai contoh, ketika membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, kita harus mempertimbangkan konteks sejarah Indonesia setelah reformasi. Novel ini menggambarkan perjuangan anak-anak di Belitung dan dampak perubahan sosial serta ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Tanpa memahami konteks reformasi, pembaca mungkin akan kehilangan nuansa perjuangan dan harapan yang disampaikan dalam cerita. Pandangan dari ahli teori sastra juga penting di sini. Ia berpendapat bahwa teks tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan produk interaksi sosial dan sejarah. Misalnya dalam puisi Khairil Anwar yang ditulis pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kita melihat semangat nasionalisme yang kuat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial itu saat itu. Contoh lain bisa dilihat pada film Pengkhianatan 30 SPKI yang menggambarkan peristiwa G30S dan dampaknya. Memahami konteks historis dari peristiwa tersebut termasuk kekacauan politik dan ketegangan antara pihak militer dan Partai Komunis Indonesia penting untuk memahami pesan yang ingin disampaikan melalui film ini. Secara keseluruhan, konteks historis dalam wacana memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna suatu teks atau pernyataan. Dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kita dapat lebih baik memahami komunikasi dan karya yang ada di dalam masyarakat serta menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah berpresentasi, juga kepada para penonton yang telah menonton dan menyimak dengan baik. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.